السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميسة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengenakan khamisah yang bergambar. Beliau pun melihat sesekali kepadanya dan ketika berbalik beliau berkata, "Pergilah kalian dan bawalah khamisah ini kepada Abu Jaham dan bawakan kepadaku Anbijaniyah Abu Jaham. Sesungguhnya khamisah ini telah melalaikan diriku di dalam salatku tadi." Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, khamisah ini dikatakan sebagai khamisah adalah kain persegi empat yang bisa jadi dijadikan sebagai sebuah alas untuk tempat sujud. Ya, ini bisa dikatakan sebagai khamisah. Dan khamisah di sini atau di zaman Nabi SAW ketika itu memiliki garis-garis dan ada gambar-gambarnya. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan, idhabu, pergilah kalian membawa khamisah ini kepada Abu Jaham. Ya, sehingga ma'asyiral muslimin muslimat rahimanillah wa iyyakum, Abu Jaham adalah seorang yang masuk Islam pada saat Fathu Mekkah ketika itu, dan beliau adalah orang yang selalu memperbaiki kain-kain yang dimiliki oleh kaum muslimin ataupun orang-orang ketika itu. Sehingga Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk membawa kain tersebut kepada Abu Jaham untuk dibuang atau untuk diperbaiki gambar-gambar dan hal-hal yang mengganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita Muhammad SAW menyatakan apa? Fa innaha alhatni anifan an salati. Sesungguhnya gambar-gambar ini menggangguku di dalam salatku tadi saat aku salat. Sehingga memang dalam salat kita dianjurkan untuk menghindarkan dari segala sesuatu yang akan menyibukkan kita, mengganggu fokus dan konsentrasi salat kita. Makanya kita tidak diperbolehkan untuk mengenakan baju-baju yang bergambar di bagian belakang sehingga tidak akan mengganggu orang yang berada di belakang belakang kita, atau menghindari alas-alas salat yang sifatnya memiliki gambar-gambar karena itu juga akan bisa mengganggu salat kita, atau melihat sesuatu di depan kita yang juga akan bisa mengganggu kita, sehingga kita hindarkan dan kita jauhkan hal-hal tersebut dari salat kita. Karena kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika beliau mengenakan khamisah yang bergaris-garis dan bergambar, maka beliau sallallahu alaihi wasallam segera memerintahkan para sahabat untuk membawa kain tersebut kepada Abu Jaham radhiyallahu anhu. Sehingga setiap muslim hendaknya menjauhi segala sesuatu yang mengganggu di dalam salatnya, apapun itu. Termasuk ketika seseorang membawa handphone, kemudian bergetar atau kemudian berbunyi dan itu mengganggu, maka segera disudahi bunyinya tersebut supaya tidak mengganggu seseorang di dalam salat. Karena gangguan dalam salat terkadang melalui pandangan dan terkadang melalui pendengaran. Maka kedua-duanya harus dijauhkan. Dalam hadis ini juga terdapat penjelasan dari Rasulullah SAW akan pentingnya kekhusyuan di dalam salat. Karena yang terpenting dalam salat adalah kekhusyuan, bukan sebatas gerakan saja, bukan hanya jumlah rakaatnya saja, tapi kekhusyuan di dalam salat juga perkara yang sangat dipentingkan. Karena orang-orang yang beriman dan yang beruntung adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang-orang yang mereka khusyuk dan konsentrasi di dalam salatnya, dan menyempurnakan keutamaan untuk mengutamakan kesempurnaan ibadah dibandingkan kelezatan dunia. Tayyib. Maka kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, beliau pernah memfatwakan ketika ada sajadah atau alas salat yang di situ ada gambar Ka'bah
Maka kata beliau hendaknya itu dienyahkan, dihindarkan. Pertama itu akan mengganggu pandangan kita, yang kedua termasuk, penghinaan terhadap Ka'bah, ya penghinaan terhadap Ka'bah, karena Ka'bah tidak untuk diinjak-injak. Makanya ketika Anda di rumah memiliki sajadah yang ada gambar Ka'bahnya, jangan jadikan sebagai alas salat, karena itu akan menjadi, bentuk penghinaan kita kepada sajadah. Walaupun yang kita injak bukan di bagian Ka'bahnya, namun terkadang itu akan menjadikan seseorang seolah-olah menginjak-injak Ka'bah. Kalaupun itu akan digunakan, minimalnya dilipat. Dilipat menjadi 2 dan cukup dijadikan sebagai alas untuk sujudnya saja, sehingga bagian bawahnya tidak terinjak. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.